Di balik keanggunannya, Gunung Slamet berdiri sebagai salah satu penopang kehidupan di Jawa Tengah. Sekali luar biasa. Tidak cuma menantang adrenalin, tapi saya juga bisa seru-seruan backflip kayak tadi. Kesuburan tanah vulkanik berpadu dengan air melimpah menjadikan kawasan kaki Gunung Slamet penuh berkah. Dari puncak hingga kaki gunung berapi aktif ini, ratusan mata air mengalir, memberi kehidupan bagi sawah, ladang, dan kebun masyarakat. Dan ini sudah siap untuk diolah menjadi sapu. Saya harus menggunakan sarung tangan untuk menghindari terkena bulu-bulu halus di bagian batang dan juga daun ini lumayan tajam. Petualangan menjelajah kaki Gunung Slamet membawa saya ke Desa Jingkang, Karangjambu, Purbalingga. Melimpahnya air yang mengalir ke desa ini hadirkan keistimewaan dalam bentuk berbeda. Menjadi gunung tertinggi di Jawa Tengah, Gunung Slamet mengairi daerah-daerah di sekitarnya. Dari tanah yang berair cukup, itu menghasilkan sumber daya alam yang sangat-sangat subur. Salah satunya adalah rumput gelagah. Gelagah merupakan tanaman rumput liar yang tumbuh subur di tanah vulkanik atau daerah lembab. Sering dianggap semak belukar yang tidak bernilai, masyarakat Desa Jingkang Purbalingga sadar betul akan manfaat lain dari rumput gelagah. Gelagah yang dipanen hanya yang berbunga, ditandai dengan untayan panjang pada ujung batangnya. Bagian bunga inilah yang dimanfaatkan untuk kerajinan sapu gelagah. Rumput gelagah memiliki batang tegak berdiameter kecil namun keras. Daunnya panjang, ramping, dan tumbuh menjuntai dengan tepi yang tajam seperti duri tipis. Saya harus menggunakan sarung tangan untuk menghindari terkena bulu-bulu halus di bagian batang dan juga daun ini lumayan tajam. Karena gelagah ini tuh masih sejenis satu keluarga dengan tebu, makanya batangnya, daunnya itu mirip-mirip seperti ini. Di Desa Jingkang, rumput gelagah dibiarkan tumbuh dan dipanen setahun sekali demi hasil yang optimal. Kalau daun-daun sisaannya ini harus dibuang kah atau dibiarin aja, Mas? Dibiarin di sini, kan ini kan maksudnya ini buat pupuk alami. Oh, Kita jadi dirapi-rapiin aaja di sini. daun-daun ini dibiarin ya, Dibiarin. karena ternyata bisa menjadi pupuk alami, jadi nggak perlu dibersihin nih. Nggak repot berarti ya perawatannya ya. Selain dapat tumbuh berdampingan dengan berbagai jenis tanaman lain, rumput gelagah bisa dikatakan sebagai tanaman seumur hidup. Dari satu tanaman bisa menjadi bibit untuk tanaman gelagah yang baru. Untuk menanam gelagah ini ternyata juga cukup mudah, tinggal diambil aja ini bibitnya dari tanaman yang sudah lama. Terus gali lubangnya juga nggak terlalu dalam ya, Mas ya? Tinggal ditanam deh. Dan ini cukup sekali tanam aja, Mas. Ini cukup sekali tanam aja, bisa dipanen selama bertahun-tahun. Ini panennya sudah selesai. Nanti baru bisa dipanen lagi sekitar 1 tahun ketika tanaman gelagah ini tingginya 2,5 meter. Dan ini akan dijemur dulu ya, Mas ya. Harus dijemur dulu sekitar 1 mingguan. Gelagah yang saya panen
selanjutnya akan dibawa ke permukiman desa untuk diolah menjadi kerajinan sapu gelagah Purbalingga. Kawasan kaki Gunung Slamet ini memang tidak diragukan lagi keindahannya. Dari tadi sepanjang saya memanen itu sambil cuci mata karena cantik banget ini kiri kanan. Dan juga suhunya sejuk jadi nggak kepanasan. Di antara banyaknya desa yang mengandalkan lahan subur lereng Slamet untuk menanam sayur mayur, Desa Jingkang menjadi satu anomali. Ketika musim panen tiba seperti saat ini, rumput gelagah menjadi hasil alam andalan. Ternyata sulit banget untuk membawa motor dengan beban berat seperti ini. Sulit untuk menyeimbangkan motornya. Padahal jalannya tidak terlalu ekstrim. Dari desa di kaki gunung tertinggi Jawa Tengah, hasil panen rumput gelagah sudah mendunia. Sapu gelagah dari Purbalingga bahkan sudah menjadi komoditas ekspor ke luar negeri. Kita sudah sampai, waktunya untuk menjemur gelagah ini di sekitaran pinggir jalan karena memang dia membutuhkan sinar matahari. Hawa yang sejuk dengan curah hujan cukup tinggi di Desa Jingkang membuat penjemuran bunga gelagah bisa memakan waktu 1 minggu. Bahkan memakan waktu lebih lama jika hujan sering datang. Setiap tahunnya, lebih dari 1.000 ton bunga gelagah menjadi hasil alam unggulan dari Purbalingga. Ini dia perbedaan yang sudah kering dan juga yang belum, warnanya itu jadi lebih coklat dan ini sudah siap untuk diolah menjadi sapu. Setiap juntai bunga gelagah memiliki banyak biji kecil dan halus. Tujuan dari penjemuran ini untuk membuatnya kering sehingga mudah dirontokkan. Setelah kering, gelagah ini harus digebuk dulu untuk merontokkan bunga-bunganya. Jadi nanti sapunya itu dalam keadaan bersih. Tidak terlalu susah sebenarnya. Yang susah adalah untuk menghindar dari rontokan bunga-bunganya ini karena tadi barusan saya kelilipan dan ini tuh bisa nempel di baju semua. Makanya harus perlu pelindung seperti ini supaya nggak kemana-mana, nggak ke rambut. Di tangan masyarakat Desa Jingkang, sapu terlahir dari kearifan memanfaatkan alam sekitar. Bunga gelagah yang sudah mengering dirontokkan bijinya, menyisakan tangkai-tangkai halus dan bersih yang kemudian dirangkai menjadi sapu. Ini dia perbedaan yang sudah bersih dan yang belum. Kalau yang belum itu kelihatan banget masih ada kayak bunga-bunga kecilnya di sebelah sini. Sedangkan ini bersih, bahkan kalau digoyang-goyangin pun itu udah nggak ada lagi yang berjatuhan. Nah ini masih banyak banget nih yang berjatuhan kalau yang masih kotor. Walau dibuat hanya dari rumah-rumah warga, kerajinan sapu gelagah sudah dipasarkan ke mancanegara, termasuk Korea Selatan yang menjadi pasar utama. Ini adalah proses menjahit, jadi supaya sapunya ini menjadi satu kesatuan dan gak lepas-lepas ya Mbak ya. Gelagah yang sudah dipotong sama rata, selanjutnya dirangkai hingga menjadi satu kesatuan sapu yang utuh. Ini dia sapu yang sudah siap untuk dipasarkan, sudah ada pegangannya juga dan ini bisa bertahan lama tergantung perawatan. Siap untuk dipasarkan tidak hanya lokal, nasional, tapi juga sampai diekspor ke Korea ya Pak ya? Iya. Seperti ini. Berbeda dengan kawasan lain di lereng Gunung Slamet, ada satu titik di selatan yang mengalirkan jejak panas bumi. Airnya membawa elemen kristal kuning cerah.
saya sedang berada di lereng selatan Gunung Slamet, lebih tepatnya Pancuran Pitu, sumber mata air belerang. Yang mana kita tahu belerang itu punya banyak banget manfaat untuk kesehatan kulit. Bentuknya sama. Air ini bersumber dari 7 pancuran sejajar yang terletak di bagian hulu, sehingga disebut Pancuran Pitu. Ini kita lagi nyari belerang langsung dari sumbernya. Jadi ini tuh hasil air belerang yang mengeras. Jadi kita pakai luluran. Belerang mudah ditemukan di daerah vulkanis seperti Gunung Slamet. Merupakan eksfolian alami yang dapat mempercepat regenerasi kulit. Lulur belerang ini banyak banget manfaatnya, terutama untuk kesehatan kulit. Jadi saya sama Eka, karena kita lagi mau perawatan. Suhu air di sini sekitar 60 derajat Celcius. Cukup menghangatkan tubuh di tengah hawa dingin Gunung Slamet. Ini tuh rasanya sama persis kayak lagi scrubbing, karena teksturnya tuh kasar. Jadi kalau lagi di muka gini harus pelan-pelan, karena kan kulit muka juga sensitif. Ini saya benar-benar ngerasain hasil instan karena langsung berasa lembut banget kulitnya. Kamu juga kan? Iya. Karena kayak lagi masker lagi murah. Meski memiliki beragam manfaat, kita sebaiknya tidak sembarangan menggunakan belerang, terutama untuk mengobati kondisi medis tertentu. Sayur. Kalau dilihat dari bahan-bahannya, ini mirip kayak gado-gado. Sekalian saya mau ikut nih cara buatnya. Berawal dari cobek, puluhan bahkan mungkin ratusan jenis makanan tercipta hingga menjadi identitas masyarakat. Termasuk rujak sayur, salah satu kuliner khas kebanggaan masyarakat Tegal. Ibu, ini kalau buat rujak, ulekannya harus besar kayak gitu ya, Bu? Iya, Supaya apa? biar cepet, biar dapat banyak, Supaya muat banyak ya? cepet lembut. Jadi masyarakat di sini itu memang terkenal turun-temurun penghasil ulekan atau pembuat ulekan. Jadi tidak susah menemukan ulekan apalagi untuk ukuran yang besar seperti ini. Rasanya sama persis seperti gado-gado. Yang membedakan hanya namanya karena memang kalau berbeda daerah itu biasanya berbeda juga bahasanya atau sebutannya. Setelah ini saya akan menelusuri lebih dalam lagi salah satu alat yang kalau nggak ada alat ini rujaknya juga nggak bakalan ada. Ini dia nih alat yang saya maksud. Berada di kaki Gunung Slamet, aktivitas vulkanik gunung ini menghasilkan endapan lava dan material vulkanik termasuk batuan andesit. Batuan ini terbawa sungai-sungai yang mengalir dan ditambang oleh warga untuk dijadikan material pembuat cobek. Seperti inilah usaha untuk membuat ulekan. Jadi kita harus mencari batu langsung dari sungainya. Pembuatan cobek batu dimulai dari memilah bahan. Batu yang kita cari ini sebenarnya
bisa batu apa aja, tapi yang warnanya agak kehijauan. Sulitnya nih, kita susah mencari batu yang ukurannya itu sesuai. Bisa ini Pak? Iya, yang ini bisa. Akhirnya kita menemukan batu yang sesuai. Dari segi bentuk dia ini bulat dan juga mulus, nggak ada retaknya sama sekali. Batunya ini akan kita bentuk kasar atau setengah jadi, supaya ketika dibawa ke tempat untuk proses finishing, dia itu ukurannya lebih kecil dan tidak berat. Ini dia batu yang bentuknya sempurna tadi, sudah terbelah menjadi dua dan siap untuk dibawa ke pinggir untuk lanjut ke proses finishing. Alat yang dipakai untuk membuat cobek cukup sederhana, hanya palu dan pahat. Jadi kalau masih mau bentuk kasar itu menggunakan pahatan yang matanya lebih kecil atau di sini nyebutnya tata. Kalau sudah finishing atau mau lebih halus lagi, apa namanya Pak? Panglus. Jadi dia matanya lebih lebar. Rata-rata cobek dengan ukuran kecil dijual dengan harga Rp50.000. Cukup murah dibandingkan upaya yang sudah dilakukan para pengrajin ini. Proses finishingnya ini lumayan sulit karena untuk menyelesaikan satu ulekan aja itu membutuhkan waktu 1-2 hari. Tanpa mereka sadari, para pengrajin ini sedang menjaga temuan zaman purbakala untuk terus memenuhi kebutuhan manusia, cita rasa, hingga identitas masyarakat. Selama ini saya hanya pernah melihat dan juga mencoba memasak. Baru tahu ternyata untuk membuat satu alat bantu masak seperti ini membutuhkan waktu yang lama, sulit dan juga kompleks. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kawasan Gunung Slamet membentang di antara 5 kabupaten, yaitu Pemalang, Banyumas, Brebes, Tegal, dan Purbalingga. Untuk menelusuri jejak kesuburan lereng Slamet, saya melanjutkan petualangan ke Banyumas di lereng selatan Gunung Slamet. Di kabupaten inilah, jejak aliran air Gunung Slamet banyak tercipta melalui wujud curug atau air terjun. Selain itu, warga di lereng Slamet bagian selatan juga memanfaatkan kondisi alam dengan menanam komoditi rempah-rempah. Kapulaga ini memang tidak ditanam di kebun khusus kapulaga. Dia bercampur dengan tanaman lain seperti ada kopi, ada cengkeh, dan buah-buahan lainnya. Dan harus di dataran tinggi. Sebenarnya ini semuanya yang kita lewatin ini adalah kapulaga. Tapi yang bisa dipanen itu masih harus naik ke atas lagi. Kawasan lereng Gunung Slamet menjadi lokasi ideal untuk kapulaga. Tanah vulkanik yang subur berpadu dengan curah hujan yang melimpah membuat rempah seperti kapulaga dapat tumbuh subur di tempat ini. Tanaman kapulaga ini sebenarnya agak manja dengan cuaca. Dia harus tumbuh di daerah yang sejuk, makanya dia biasanya itu dikelilingi oleh pohon-pohon besar. Seperti di sini tuh ada damar, ada mahoni sebagai naungan atau peneduh kapulaga ini. Warga di Desa Windujaya, Kedung Banteng, Banyumas menanam kapulaga secara tumpang sari. Kapulaga tumbuh bersama komoditi lainnya seperti kopi maupun tanaman besar. Meski begitu, produktivitas kapulaga di sini seakan tak pernah habis. Tanaman kapulaga ini biasanya dipanen per 40 hari sekali ya Bu ya? Selama 1 tahun. Nah kalau sudah 1 tahun itu biasanya dia sudah tidak produktif lagi dan harus diganti tanamannya. Kalau ini berarti kira-kira udah berapa lama Bu? Ya ini udah hampir 2 tahun sih, cuma kan Udah hampir 2 tahun, tapi masih produktif ya? iya karena ini tempatnya subur kayak gitu. Oh, jadi sebenarnya tergantung ini juga ya? Ya, tergantung tempatnya Tergantung juga. tanahnya Sama juga. itu bentuknya. Buah kapulaga tumbuh di pangkal batang yang terlindung pelepah daun.
Bentuk dan warnanya mirip bawang merah dengan ukuran yang lebih kecil bergerombol. Bagian dalamnya ini. Saya mau nyobain. Lebih enak. Oh, yang matang. Iya. Ini udah matang belum? Itu belum. Kalau yang matang itu. Oh. Wangi banget kayak minyak pijit. Dan ini bisa dicobain langsung kata Ibu. Bagian dalamnya. Bentukannya kayak bawang merah ya. Aromanya juga sedikit pedes-pedes kayak bawang merah. Rasanya hambar. Nggak ada rasanya sama sekali. Tapi wangi. Wangi banget. Ini biasanya kalau masih basah seperti ini bisa dimanfaatkan untuk apa, Bu? Ya itu apa? Kadang ada direbus. Oh, direbus bisa, diseduh kayak teh gitu ya? Iya. Boleh nih. Saya akan cobain untuk direbus karena katanya enak, apalagi kalau dicampur sama serai gitu ya, Bu ya. Karena kalau dimakan rasanya hambar. Kalau yang matang manis nggak? Oh, kalau yang matang manis, Bu. Tapi ini nggak ada yang matang ya? Nggak ada belum. Meski tidak terlalu tinggi, melompat menuju dinginnya air pegunungan sedikit membuat saya berdebar. Untuk menuju ke lokasi tujuan kita, Curug Kembar, itu kita harus loncat dulu dari atas dan airnya dingin banget. Tapi nggak jauh ya, Pak? Enggak. Oke, kita lanjut lagi, Pak. Ayo. Di pegunungan, setiap air terjun menyimpan kisah panjang perjalanan air. Dari tetes hujan yang meresap jauh ke tanah, lahir mata air yang kemudian mengalir menuruni lembah, hingga akhirnya jatuh deras di tebing curam sebagai air terjun. Bagi pegiat olahraga ekstrim, air terjun di kaki Gunung Slamet seakan memberi jalan untuk menikmati dengan cara yang berbeda. Saya tertantang untuk menuruni tebing air terjun dengan seutas tali atau disebut rappelling. Dia namanya adalah Curug Kembar. Tingginya sekitar 10 meter, tapi kita akan rappelling di bawah sana. Dan walaupun cuacanya cerah, tapi airnya tetap dingin banget. Dari kolam alami di bawah Curug Kembar, air langsung mengalir ke Curug Juneng di bawahnya. Di titik inilah saya akan memulai perjalanan menuruni Curug Juneng dengan tinggi sekitar 25 meter. Karena memang kawasan Gunung Slamet ini memiliki banyak sekali sumber mata air. Salah satunya adalah air terjun ini yang akan kita gunakan untuk rappelling. Dan persiapan alat-alatnya, kayak hari ini lumayan deras. Kita akan mengambil jalur agak sedikit menyamping supaya nggak terlalu kena airnya. Kita sudah mau bersiap-siap karena semua alatnya sudah berinstall. Pengaman wajib pastikan kita turun dalam keadaan yang benar-benar safe. Jadi semuanya mulai dari helmet, ya harness, harus dipastikan aman. Melihat Leli menuruni tebing Curug Juneng, adrenalin saya semakin membara. Ada rasa berdebar sekaligus tak sabar untuk segera mencobanya. Oke, tangan kanan jangan sampai depan. Kalau tangan kiri nggak apa-apa. Untuk rappelling seperti ini dibutuhkan kekuatan otot tangan dan juga ketelitian dalam melihat pijakan kaki karena batuannya ini licin sekali, jadi untuk menghindari terjadinya cedera atau terpleset. Meski sedikit terpeleset di langkah awal, derasnya air terjun yang menerpa wajah justru membuat saya tenang. Untuk medannya sejauh ini, batuan yang saya pijak ini dia sebenarnya masih
Junang terletak di Desa Kemutuklor, tepat di lereng Gunung Slamet, Banyumas. Di bawah aliran air terjunnya terdapat kolam alami, sedalam lebih dari 5 meter. Di kolam inilah yang menjadi akhir petualangan saya menuruni curug dengan rappelling. Belum reda rasa berdebar, adrenalin saya kembali ditantang untuk mencoba sensasi lain menikmati derasnya air Curug Junang. Berkah air melimpah dari aliran alami Gunung Slamet seakan mengairi setiap sendi kehidupan. Dari mulai pertanian sampai dengan daya tarik wisata seperti ini. Gunung Slamet dikenal sebagai salah satu gunung dengan sumber mata air terbanyak di Pulau Jawa. Dari aliran sungai yang bersumber di Gunung Slamet, saya menuju ke sebuah kedung, tempat di mana warga setempat biasa mencari ikan dengan cara tak biasa. Kita sudah mau sampai di lokasinya, namanya adalah Kedung Nila dan kita bakal mencari peruntungan di sana. Kedung adalah istilah lokal untuk menyebut lubuk atau cekungan alami pada aliran sungai. Tempat ini dinamakan Kedung Nila karena dulunya terdapat banyak ikan nila serta ikan-ikan kecil penghuni sungai. Kedung Nila ini kalau dia cuacanya lagi cerah, di belakang itu kelihatan view Gunung Slamet cantik banget. Tapi saya kurang beruntung kali ini karena agak mendung, jadi ketutup pemandangannya. Walaupun jumlahnya kini sudah tak sebanyak dulu, Kedung Nila masih menjadi destinasi alam yang menarik. Saya juga lihat di sebelah sana yang agak dalam, itu banyak banget ikan-ikan kecil. Cuma dia hanya di satu spot saja di sebelah sana yang saya perhatiin. Bukan perkara mudah untuk mencari ikan di kedung dengan kedalaman antara 2 sampai 7 meter. Walau cukup jernih, kami harus melawan dinginnya air serta arus kuat di dalamnya. Wah, kita dapat ini jembatan pertama, lumayan besar. Setelah perjuangan karena airnya dingin banget dan susah banget ternyata spear fishing ini. Tapi nggak apa-apa, ini kita kumpulin dulu. Taruh di mana ya Mas ya? Biasanya, pada musim-musim tertentu, ikan di Kedung Nila cukup melimpah secara alami. Tapi kali ini, saya harus menyelam lebih dalam demi mendapat seekor ikan. Sekarang waktunya saya yang mau nyobain untuk nembak langsung. Cari spotnya dulu nih. Bagi saya, mencari ikan dengan senapan dan teknik menyelam bebas menjadi tantangan yang cukup menyulitkan. Namun rasa puas karena berhasil mengumpulkan ikan bisa jadi penghiburan. Dapat lagi ini loh. Keren. Ternyata susah ya spear fishing ini. Keren banget ini. Mas Kelvin bisa dapat satu. Lumayan. Tapi ini bukan nila ya, Mas? Di tepi Kedung Nila, ikan hasil tangkapan kami bakar dengan bumbu sederhana. Aroma asap berpadu dengan gemericik suara air pegunungan, mengingatkan bahwa alam memberi dan manusia wajib menjaganya. Kedung Nila ini dikelilingi oleh bebatuan. Jadi kita bisa langsung memasak ikan hasil tangkapan kita di atas bebatuan yang ada dan juga memanfaatkan bahan-bahan alam. Seadanya aja tapi rasanya tetap juara. Akhirnya ikannya sudah matang juga. Ini wanginya smoky, enak banget kayaknya. Ayo sini merapat Mas, merapat Mas. Setiap nikmat gigitannya menjadi pengingat bahwa Gunung Slamet memberi berkah tak hanya pada kesuburan tanah,
tetapi juga dari aliran mata airnya. Walaupun dengan bumbu seadanya, tapi rasa ikannya enak banget, gurih. Apalagi momen kebersamaan ini jadi makin sempurna banget nih makan ikannya. Cukup untuk menghangatkan badan. Gunung Slamet, kawasan gunung ini menyimpan kesejukan dan keindahan alam yang luar biasa. Dari sungai jernih, padang rumput berkabut, hingga hutan yang lebat, mampu menghadirkan ketenangan bagi jiwa petualang. Dari banyak cara menikmati keindahan Gunung Slamet, hari ini saya memilih bersepeda di kawasan hutan di Baturaden, Banyumas. Udara pegunungan yang sejuk menyambut setiap tarikan nafas dan kayuhan pedal sepeda. Jalan berbatu menanjak dan menurun tak terasa melelahkan. Kayuhan terasa ringan dan gesit di semua medan. Membebaskan tubuh untuk menikmati kesejukan hutan dan panorama Baturaden tanpa terburu-buru.